Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon kekuatan, pengurapan, hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang maha kuasa, curahkanlah Roh Kudus kepada kami hikmat dan kebijaksanaan di saat kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ketika hati mendengarkan kebenaran-Mu, kami semua diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal pertama ayat 6 sampai ayat 8 dan ayat 18 sampai ayat 29. Injil Yohanes pasal pertama ayat 6 sampai ayat 8, ayat 18 sampai ayat 29. Bapak Ibu yang sudah membuka Alkitabnya dan mendapatkannya, mari kita membacakannya secara bersama-sama. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sampai demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang menjadi tema khotbah ini adalah suarakanlah Tuhan sebagai juru selamat. Suarakanlah Tuhan sebagai juru selamat. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga, persiapan menyambut hari Natal. Pada Minggu Advent ketiga ini kita disuguhkan firman Tuhan. Yang menjadi teladan bagi kita adalah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita sebenarnya, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Keluarga ini sudah lama merindukan anak, tetapi sampai masa tua, Elisabet bahkan dia sudah lansia, belum diberikan keturunan. Tetapi satu masa, satu waktu, dia mengandung dan dia melahirkan anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari kelahiran Yohanes Pembaptis di tengah-tengah keluarga Jakarta
tetapi real menjadi fakta. Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis dan itu tertulis resmi di dalam Alkitab. Yang kedua, sebenarnya siapa Yohanes Pembaptis itu? Itu juga merupakan pertanyaan dari beberapa para imam, orang Lewi yang diutus dari Yerusalem. Mereka bertanya, sebenarnya siapa Yohanes Pembaptis? Apakah dia Mesias? Apakah dia Nabi? Apakah dia Elia yang dikenal oleh bangsa itu? Tetapi Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Dia bukan Elia, dia bukan Mesias, dan dia bukan Nabi. Lalu ketika dipertanyakan lagi, siapa dia? Yohanes Pembaptis menjawab, aku hanya yang diutus. Aku hanya suara yang berseru-seru. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan artinya, persiapkan hatimu untuk Tuhan. Lalu mereka kembali bertanya, di antara mereka ada orang Farisi. Kalau engkau bukan Mesias itu, kenapa engkau membaptis saudaramu, membaptis pengikutmu? Tetapi Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air, tetapi dia membaptis dengan Roh Kudus, yang artinya Tuhan Yesus. Air itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok bagi manusia. Manusia hidup membutuhkan air. Tanpa ada air, manusia tidak bisa hidup. Air itu juga bisa untuk mencuci, membersihkan, untuk mandi. Jadi air itu adalah untuk pembersihan secara badania dan secara fisik. Tetapi ketika Yesus datang, dia membaptis dengan Roh Kudus. Dan Yohanes Pembaptis juga menyatakan kerendahan hatinya di hadapan orang banyak pun di hadapan Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya aku hanya suara yang berseru-seru, membuka tali kasutnya atau membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Nah, ini adalah suatu bentuk kerendahan hati seorang hamba. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 tugas gereja atau tritugas gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia, bersekutu, melayani, dan bersaksi, yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis pada perikop ini ketiganya. Tetapi yang lebih menonjol dari itu adalah marturia, bersaksi, berseru-seru, menyuarakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini menyangkut hati yang senantiasa siap tertuju hanya kepada Yesus, lurus hanya kepada Yesus, meskipun dalam situasi bagaimana dan dimanapun berada, apakah situasi nyaman atau kurang nyaman, ekonomi membaik atau kurang baik, sakit atau sehat, tetap mengarah, persiapkan dan luruskan hati hanya untuk Tuhan saja. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Bapak Ibu serta saudara-saudara, di padang gurun, di daerah yang panas, tanah yang gersam, dia bisa berseru-seru kepada bangsa yang termarginalkan, kepada bangsa yang kurang mendapat perhatian, kepada bangsa yang mendapat penindasan, kepada bangsa yang kurang sejahtera. Meskipun bayang-bayang mereka di Yerusalem itu adalah tempat susu dan madu, tempat yang harum, tempat yang enak, tempat sejahtera, tetapi tidak seperti bayangan mereka. Namun dalam situasi demikian, Yohanes Pembaptis tampil dan bersaksi
Luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan baginya. Artinya dalam situasi apapun, kondisi apapun, di tempat bagaimanapun, hanya persiapkan hatimu, luruskan hatimu, karena hanya Yesus jalan kebenaran, jalan kehidupan. Di luar itu tidak ada. Hanya Tuhan jalan kebenaran, hanya Tuhan jalan kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup, kalau kita mau benar, kita hanya datang kepada Tuhan. Dalam hal itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesaya 61, Yesaya juga berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan karena itu Dia mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang tertindas, kepada orang lumpuh, kepada orang tuli, kepada orang termarginalkan. Untuk itulah maka tema kita ini, kabarkanlah keselamatan itu kepada semua orang. Kabarkanlah keselamatan itu kepada semua orang. Hanya Yesus Kristus keselamatan itu. Yesus Kristus sebagai juru selamat itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus menjadi terang dunia ini. Orang yang hidupnya di dalam kegelapan akan diterangi dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, apa sikap tindakan yang harus kita lakukan di Advent yang ketiga ini? Saya menyatakan ada tiga hal. Pertama, bersaksilah bagi sesamamu tentang Yesus Kristus adalah terang yang menerangi di dalam kegelapan. Luruskanlah jalan, persiapkanlah hatimu untuk didiami oleh Tuhan. Dan hiduplah di dalam kerendahan hati di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kerendahan hati itu adalah kita selalu bersyukur dalam kondisi dan situasi bagaimanapun yang kita hadapi, pun ekonomi kita baik atau tidak baik, kurang baik, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dipahami orang atau tidak dipahami orang, kita tetap bersyukur dan melihat dan menerima orang lain itu seperti diri kita sendiri. Dalam kondisi apapun kita harus siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, bagaimana kita supaya siap? Ini adalah firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 3 berkata, supaya engkau yang memperdengarkan dan dia yang mendengarkan menjadi pohon terbanting kebenaran, pohon terbantingnya Tuhan. Pohon terbanting itu didapatkan di padang gurun, di daerah yang panas itu, di daerah yang berbatu-batu itu. Hidup pohon terbanting, pohon yang sangat berdiri tegak, pohon yang sangat rindang, pohon yang senantiasa bertunas, dan setiap orang merindukan pohon itu untuk berteduh di bawahnya, untuk berlindung di bawahnya, untuk istirahat di bawahnya. Menjadi satu tempat, menjadi satu paguyuban yang dirindukan, yang dicari oleh orang banyak. Kiranya kita semua menjadi suatu tempat, menjadi suatu pribadi yang dirindukan oleh orang. Sebagai teman, sebagai tempat dia berbicara, sebagai tempat dia curhat, sebagai tempat dia berlindung. Bahkan kita bukan hanya menghibur dia, tetapi kita hadir untuk membantu dia. Memang itu suatu pekerjaan yang sulit, tetapi tidak ada yang sulit yang tidak menjadi mudah jikalau Tuhan ada di dalamnya. Maka Tuhan berkata di Yohanes 15 ayat 5, di dalam aku kamu bisa berbuah dan di luar aku kamu tidak
bisa berbuat apa. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam Advent ketiga ini kita perlu bersiap. Kita perlu siaga seperti perempuan yang mau melahirkan. Dia berpanggil, merupakan satu budaya orang Batak. Dia berpanggil supaya bersih, supaya terang, supaya harum. Dia membersihkan ruangan rumahnya, bahkan ruangan kamarnya. Bahkan dia mempersiapkan wangi-wangian supaya setiap orang yang hadir di rumah itu menjadi betah, menjadi nyaman dan menghirup aroma yang wangi-wangian. Kiranya pada masa Advent ketiga ini, siapapun kita yang hadir di rumah Tuhan, siapapun kita yang mengikuti Advent ketiga ini, kiranya dapat merasa betah, dapat merasa nyaman dan berlindung di bawah kaki Tuhan, bersandar di bawah kaki Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, kita senantiasa siaga, kita senantiasa siap seperti 5 gadis yang bijaksana. Ketika pengantin itu datang, mereka punya persiapan dan ikut ke dalam pertunjukan pesta tersebut. Tetapi apa yang kau saksikan ini merupakan pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Yang engkau saksikan adalah Tuhan Yesus. Nyatakanlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang universal, penyelamat untuk semua, tidak hanya ekonomi, tidak hanya kesehatan, tetapi penyelamat untuk semua. Kristus yang akan menyelamatkannya. Pada masa ini ketika ekonomi manusia membaik, profesi dia membaik, kesehatan dia membaik, maka kesaksiannya sekali menonjol kepada pribadinya, supaya dirinya hebat dan wah dipandang orang lain, supaya orang banyak memuji dia. Tetapi kali ini nyatakanlah, saksikanlah kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi juru selamat secara universal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kasih, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus merupakan juru selamat. Yesus Kristus merupakan terang, dan Yesus Kristus membaptis dengan Roh Kudus supaya setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan surga terhitung untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah Tuhan memberkati kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah, dan persekutuan Roh Allah memberkati kita semua sampai selama